Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai identifikasi, observasi, dan pengelolaan limbah medis yang ada di lingkungan sekitar saya, yaitu bertepatan di Perumahan Cindilaras, RT 3, RW 8, Desa Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Dengan saya sendiri, Muhammad Anwar Fadoli, dengan NIM 45124190028, dengan mata kuliah pengelolaan limbah B3. Selanjutnya, latar belakang pengolahan limbah medis. Tak asing lagi dengan COVID-19. Pandemi virus ini yang pertama kali ditemukan kasusnya di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019, saat ini telah menyebar di 210 negara dan 2 kapal pesiar internasional. Dilaporkan kasus positif virus corona di dunia setelah terjangkit sekitar 3,4 juta orang yang dengan kematian hampir 240.000 orang, dan diprediksi angka ini akan terus bertambah. Ditulis oleh Worldometer 2020. Di Indonesia, virus corona ditemukan mulai terjangkit atau menjangkit pada awal bulan Maret 2020. Dan saat ini telah ditemukan lebih dari 1 juta kasus positif dengan kematian sebanyak 800 orang. Di Worldometer 2020. Virus corona menyebar lewat droplet cairan orang yang positif saat batuk atau bersin, dan virus corona ini dapat menyebar dengan cepat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona ini, dari mulai himbauan untuk melakukan social distancing, pemakai masker, sampai pembatasan sosial berskala besar. Lalu, menindaklanjuti anjuran dari WHO, pemerintah Indonesia mewajibkan pemakaian masker bagi masyarakat, ditulis oleh Evana Lia 2020. Adanya kewajiban menggunakan masker oleh semua masyarakat tentu akan diikuti dengan sampah atau limbah masker yang dihasilkan. Walaupun sebagian masyarakat menggunakan masker kain, tetapi banyak juga yang menggunakan masker sekali pakai. Belum lagi penggunaan sarung tangan sekali pakai. Jika permasalahan sampah masker dan sarung tangan bekas sekali pakai ini, maka akan dihasilkan permasalahan yang baru. Walaupun limbah-limbah ini tidak dikategorikan sebagai limbah medis infeksius, tapi sebagian limbah domestik tetap memiliki potensi sebagai limbah infeksius. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah mengeluarkan pedoman mengenai pengolahan limbah masker dari masyarakat. Namun, pada aplikasinya, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara pengelolaan limbah masker ini dalam skala rumah tangga. Pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan limbah infeksius ini masih sangat minim. Limbah infeksius ini harusnya sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah, melalui proses pemilahan terlebih dahulu dari sampah lainnya, kemudian dilakukan treatment terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat sampah domestik. Ditulis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020. Namun, banyak dari masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara penanganan sampah ini dengan benar. Salah satu penyebab ketidaktahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah ini adalah masih minimnya sarana edukasi dan sosialisasi mengenai hal tersebut. Maka banyak masyarakat percaya atau melakukan pembuangan masker atau bahan medis lainnya seperti membuang sampah biasa dengan memasukkan bagian organik
di tong sampah. Selanjutnya, hasil pengamatan dari lingkungan saya. Dari limbah medis lingkungan sekitar, ternyata di tempat saya ada beberapa fasilitas, yaitu digunakan sebagai tempat untuk menyimpan obat-obatan yang kadaluarsa. Hal ini bertujuan untuk memisahkan obat-obatan yang layak pakai dan obat-obatan yang tidak layak pakai. Karena apabila tercampur dan si pemakai mengalami kelalaian, maka akan menyebabkan penyakit serius yang ditimbulkan dari obat-obat yang kadaluarsa. Selanjutnya, yang kedua adalah masker. Tentunya karena pada masa pandemi seperti ini, masker sangat dibutuhkan dan sangat digunakan. Bahkan disebut sebagai habit baru kita yang bisa disebut dengan new normal. Di lingkungan saya ternyata ada tempat plastik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan masker-masker ini. Masker-masker ini biasanya akan digunakan atau akan diolah dan dibuang di tempat pembuangan akhir, tapi melalui beberapa treatment seperti pemotongan seperti pemberian disinfektan untuk mencegah atau preventif apabila ada bakteri-bakteri bahkan virus corona yang masih menempel di masker tersebut. Dan juga setelah melakukan treatment tersebut, masyarakat juga memberikan disinfektan untuk dapat memurnikan. Setelah memurnikan, masker-masker akan dipotong dan habis itu akan digunakan ke proses selanjutnya. Tapi kebanyakan dari pengolahan limbah masker sekali pakai di India, ada seseorang profesor menggunakan limbah masker sebagai alat untuk bahan untuk pembuatan paving block. Mengapa hal demikian dipakai? Ternyata masker memiliki serat yang dapat digunakan sebagai penyerap air apabila digunakan sebagai bahan paving block. Hal ini bisa menjadikan salah satu inovasi yang dapat Indonesia terapkan, terutama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesehatan satu sama lain, serta meningkatkan nilai ekonomi dengan bahan-bahan yang tidak layak pakai, menjadi bahan-bahan yang dapat digunakan untuk dan bermanfaat oleh masyarakat sekitar. Sekian dari presentasi saya. Apabila banyak kesalahan dalam berucap, dalam berkata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.